Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agus Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 IAHN Pukuturan Singarja Bali. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melakukan UKIN dalam jabatan pada kelas 10 dengan materi ajaran Punarbawa sebagai wahana peningkatan kualitas diri. Demikian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Pagi, Pak. Udah berdoa ya? Belum. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita jangan berdoa. Nah, di sini berdoa, silakan Kak Pimpin, saya sekalian memimpin berdoa. Silakan, Mbak, bahas ya. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasijam. Om Siddhirastu Tatastu Astu Ya Namah Swaha. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaan anak-anak? Baik. Ya, baik, saya sampai sini. Pak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Silakan, saya kalian memberi untuk menyanyikan lagu nasional tersebut. Silakan. Sama-sama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kita biasanya setiap hari melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Benar nggak? Ya, jadi setiap hari yang kita lakukan perbuatan yang kita lakukan itu disebut dengan apa, Pak? Karma. Oh iya, karma. Jadi, setiap tindakan perbuatan yang kita lakukan itu disebut dengan karma. Dimana bahwa setiap perbuatan atau tindakan kita lakukan itu akan biasanya membuahkan hasil atau perbuatan. Nah, itu hasil itu sebenarnya apa ya? Oh iya, pahala. Antara ada perbuatan dengan pahala itu bisa dikatakan dengan saling berkaitan. Hanya dengan hukum karma, karma pahala, karma ada perbuatan, pahala itu hasil. Sebagai contoh, kita contohkan yaitu pada saat kalian semua akan menghadapi ulangan harian. Nah, di mana kalian menghadapi ulangan harian itu pasti kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kira-kira apa hasil yang kalian peroleh? Kira-kira? Nilai yang bagus. Oh iya, benar sekali. Nah, dari situ kalau kita berbuat atau melakukan tindakan dengan sungguh-sungguh, seperti tadi contohnya ada ulangan harian, kita belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat mendapatkan hasil atau mendapatkan nilai yang bagus setelah bisa tercapai. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri kita pada diri supaya nanti tidak terjadi Punarbawa kembali ke dunia. Nah, di sini dari pembelajaran ini diharapkan nanti peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu arti dari Punarbawa sendiri secara benar. Benar nggak? Nah, nanti setelah kita bisa mengartikan Punarbawa dengan benar, yang kedua yaitu peserta didik mampu mengaitkan antara karma dan Punarbawa dengan benar. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu dengan mengaitkan itu peserta didik mampu mengaitkan ajaran Punarbawa dengan usaha memperbaiki. Tadi di awal disebutkan bahwa ada usaha sebagai wahana memperbaiki kualitas diri secara nyata dan sehari-hari. Jadi
dan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajarannya adalah agar kita ini. Yang selanjutnya di sini bahwa kita ketahui bahwa pengetahuan bahwa di sini jelaskan bahwa pengetahuan bahwa itu pengetahuan bahwa ada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata, yaitu bahasa Kuna dan bahwa Kuna sendiri itu merupakan lagi bahwa itu lahir kembali. Di sini dapat diartikan bahwa Punarbawa itu lahir kembali ke dunia ini yang masih berkaitan dengan ada terjadinya karma. Jadinya karma ini sangat sekali kaitannya dengan Punarbawa. Selain itu juga dengan Punarbawa sendiri kita bisa diberi kesempatan kepada beliau yang dewasa untuk lebih memperbaiki kualitas diri kita, yaitu dengan cara mensucikan jiwa kita untuk mencapai moksha tadi. Yang kedua, bagaimana cara mensucikan diri kita dengan cara selalu berbuat sebanyak mungkin. Di mana kita ketahui, kalau kita berbuat baik sebanyak mungkin itu nanti hasil yang kita peroleh akan baik juga. Namun demikian, apabila kita sering berbuat tidak baik, kita jangan memang hasilnya tidak baik juga. Seumpama kita sering berbuat jahat, tidak untuk kemungkinan kita sekalian jadi manusia dan kemudian kita kembali belum tentu menjadi manusia, bahkan kita ke tingkatan yang rendah atau lebih hina lagi. Terus yang kedua sebagai motivasi berbuat baik itu dengan mengingat kalau kita tadi itu sering berbuat jahat yang nantinya akan menerima pahala kita dan kalian tidak juga bisa sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat baik. Itu. Yang selanjutnya di sini ada hubungan bahwa dengan karma pala seperti saya sampaikan tadi, di mana kita sering berbuat baik nanti lahir ke dunia lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dengan sebaliknya, dengan karma buruk kita lahir dalam keadaan yang menderita atau mungkin lebih hina dari apa yang sekarang kita rasakan. Nah, dari semuanya itu kehidupan ini merupakan hasil dari perbuatan kita yang kehidupan sebelumnya. Nah, kira-kira nilai-nilai apa saja yang dapat kita peroleh dari Punarbawa ini? Itu dari nilai bisa dikatakan di sini nilai disiplin, tanggung jawab, dan bisa dan nilai apa saja ya di sini dapat kita kasih dari nilai moralitas, keharusan pada seseorang itu semua jadi tanggung jawab kita sendiri. Di mana tadi apabila kita lihat dengan hubungannya dengan karma itu kita menjadi lebih tanggung jawab lagi, lebih disiplin lagi untuk lebih lagi berbuat baik sebanyak mungkin yang nantinya kita mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, di sini kira-kira aplikasi yang dari kita tadi bisa kita terapkan, kira-kira bagaimana? Ya, jadi dengan versi 10 itu bisa kita terapkan merupakan suatu usaha dari kita untuk memperbaiki karma kita biar nanti dalam kehidupan yang berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti tadi, dengan kita belajar sungguh-sungguh ini, seperti tadi ada ulangan kita belajar sungguh mendapat hasil yang bagus juga, ya toh? Terus juga kita sudah menghormati dengan orang tua dan guru. Saya jangan orang tua dan guru. Kenapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Karena dia orang tua. ya, karena itu orang tua kita yang jelas yang bisa mengasuh, memberi kasih sayang apapun orang tua dari kita dan masa depan kita. Nah, jadi kita saling tolong sesama, baik itu sesama hidup, baik kepada sesama manusia, dengan Tuhan yang saling tolong dan juga menjauhi perbuatan buruk. Kenapa?
yang nantinya kalau kita hubungkan dengan punarbawa atau karma tadi, di sini diberikan ada rasa keharmonisan hidup, ya loh, dan itu berarti kita bisa saling tolong menolong sama-sama perciptaan hidup. Jadi dari kita berusaha menjauhi perbuatan buruk. Nah, sampai sini ada apa? Paham? Udah paham ya. Jadi untuk menambah wawasan kita, saya akan katakan video ya, kita akan nanti memperhatikan kita bersama-sama. Ajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Hakikat hukum karma. Weda mengajarkan bahwa semua manusia pada hakikatnya memiliki kesadaran yang disebut dengan jiwatma. Kesadaran itulah yang seharusnya menjadi energi dalam hidup ini untuk menghindari perilaku yang tidak baik. Oleh karena itu, perjuangan hidup pada hakikatnya adalah perjuangan kebajikan untuk. Ya, jadi dari video belajar ini kita bisa nanti kira-kira diskusikan ya. Di sini sebelum kok kelihatannya ini apa dari su, sebenarnya saya berkaitan dengan videonya nanti sebelum diskusi kita speak dulu ya. Kita dengan tepuk semangat. Bisa dong? Ya kita berbentar ya. Tepuk semangat. Tadi setelah kita menyelesaikan video pembelajaran, di sini sudah Bapak sediakan LKPD, tempat diskusi. Jadi video tadi ini kita diskusikan sama-sama. Silakan kalian kerjakan. Nanti setelah diskusi, kita akan presentasi depan. Jadi silakan dikerjakan. Nah sekarang dikerjakan. Jadi di sini saya bagi kelompoknya karena ini sudah ada 5. Kemudian saya beri kelompok, 2 kelompok. Yang saya kelompok 1 3 orang, yang kelompok 2 orang. Yang kebetulan pas, silakan sudah saya sediakan, bisa mengerjakan diskusinya, silakan. Ya, silakan. Tadi kan kita sudah melihat video. Dari itu ada saya sediakan KPD untuk siswa, studi. Silakan berjalan diskusikan sama teman-temannya sekelompok. Nanti setelah selesai, kita bisa presentasikan di depan ya. Saya bergantian. Om Swastiastu, selamat Om pagi semuanya. Swastiastu. Jadi di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana seorang siswa bernama Mada sering terlambat datang ke sekolah
sekolah, malas belajar, dan kurang menghormati gurunya. Setelah mempelajari ajaran Punarbawa, ia mulai merenungi perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Punarbawa dapat membantu Made memperbaiki kualitas dirinya? Jawabannya adalah Made menyadari bahwa kehidupan sekarang merupakan hasil dari perbuatan di masa lalu dan masa depan ditentukan oleh tindakan saat ini. Dengan pemahaman ini, ia mulai berbuat kebajikan, disiplin belajar serta menghormati guru karena ia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada kelahiran berikutnya dan memperbaiki karma buruknya. Ya, itu tadi presentasi kelompok 1. Kira-kira silakan untuk kelompok yang lainnya untuk menanggapi dari presentasi kelompok 1. Silakan, Mbak. Untuk jawaban saya, yaitu melalui ajaran Punarbawa, Made memahami pentingnya perubahan diri sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Ia berarti mengendalikan diri, dhamma, meningkatkan kesadaran atmacana, dan menjalankan dharma sebagai siswa dengan tekun dan jujur agar kehidupannya lebih bermakna serta mendekatkan diri kepada moksha, pembebasan dari penderitaan dan kelahiran berulang. Ya, jadi dari ini semua bahwa setiap perbuatan atau apa yang kita rasakan sekarang ini merupakan hasil dari perbuatan yang terdahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lalu dari kelompok yang mempresentasikan hasil acara ini, yaitu pertanyaannya, seorang pegawai bernama Nilo sering iri terhadap rekan kerjanya yang mendapat promosi jabatan. Namun, setelah mengikuti ceramah angkatan tentang Punarbawa, ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan Nilo berdasarkan ajaran Punarbawa untuk memperbaiki kualitas diri dan menghindari penderitaan tadi? Jawabannya, Nilo perlu memahami bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang adalah hasil dari karma bawah masing-masing. Ia harus menerima keadaannya dengan lapang dada, tetap berbuat baik dan meningkatkan kualitas kerja dengan niat tulus agar menghasilkan karma baik untuk kehidupan mendatang. Ya, silakan dari presentasi dari kelompok 2 untuk kelompok 1 menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2. Silakan. Jawaban dari kami yaitu dengan memahami Punarbawa itu sebaiknya menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran spiritual. Ia perlu mengendalikan rasa iri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan berbanyak karma positif seperti membantu rekan kerja atau bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena semua tindakan baik akan kembali padanya dalam siklus kehidupan berikutnya. Ya, jadi bagaimana tanggapan dari kelompok 1 atas presentasi dari presentasi kelompok 2. Jadi dari sini saya kesannya bahwa setiap perbuatan itu pasti ada hasilnya karena kita sadari meskipun kita mempunyai rasa iri, tidak suka apapun itu terbaik dari dahulu, kita bisa mengelolisnya dengan cara berbaik yang merupakan semua itu akan kita ambil sekarang merupakan hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan yang dahulu. Jadi silakan dulu ditutup saudara. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Om, terima kasih. Sekarang saya akan memberi tugas kepada kalian semua. Tugas individu, kita individu. Di sini saya akan membagikan yang mengerjakan dari individu untuk individunya. Silakan. Nah, di sini untuk materi dari individu kalian bisa melihat dari internet jauhan yang membantu kita lebih luas lagi wawasannya mengenai ajaran Punarbawa sebagai wahana memberi kualitas diri kita. Silakan bisa dimulai dengan cara untuk kita dari individunya. Ya, oke selesai semuanya? Ya. Dari individu ini. Ya, jadi sudah selesai, silahkan kita ke depan hasilnya.
Sebelum kita akhiri ini, saya akan bagikan refleksi. Dan refleksi ini silakan diisi, dan menurut hati nurani kalian. Bagaimana nanti silakan diisi, setelah selesai nanti bisa dibawa ke saya. Sekarang, nah, untuk tugas selanjutnya hari minggu depan, silakan kalian pelajari, kalian hafalkan, pelajari baca materi pelajarannya di rumah untuk materi pelajaran selanjutnya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, kita tutup dengan parmasan bersama-sama. Ya. Saya tutup dengan Mas Sandi, mulai Om Santi, Om. Terima kasih, silakan berikan tes selanjutnya. Terima kasih.